Assalamualaikum. 이해하고 싶어 춤을 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 Mari kita simak videonya bersama-sama. 우주 비행하고 싶어 Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Berikut ini terdapat beberapa bagian-bagian sel yang terdiri atas membran sel berfungsi pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dan ke dalam sel. Pada struktur membran plasma hampir sama untuk setiap jenis sel. Secara struktural membran plasma tersusun atas fosfolipid layer, yaitu dua lapisan lemak yang berkaitan dengan fosfat. Sitoplasma ini adalah cairan dalam sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus. Fisiknya yang tebal dan semi transparan, isi partikel tersuspensi dan sedikit pembulus dan filamen yang membentuk sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai penyongkong dan memberi bentuk sel dan bertanggung jawab terhadap gerak. Nukleus ini bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, nukleolus, cairan dalam inti, nukleoplasma, membran inti, karyoteka, dan benang-benang berkromatin atau kromosom. Lanjutan dari bagian SEL. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma granuler Re kasar dan retikulum endoplasma agranuler Re halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Sel merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Badan mikro adalah suatu organel sel yang memiliki bentuk bulat dan berisikan kristal, dan di dalamnya memiliki membran. Jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang dan berserat yang dapat berkontraksi dan membesar sehingga dapat mendesakan pada otot untuk bergerak. Jenis-jenis jaringan otot ini di antaranya adalah 2. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Jenis-jenis jaringan epitel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex. Epitel complex. 3. Jaringan ikat. Sesuai dengan namanya, jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat atau menggabungkan jaringan yang satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ini terdiri dari sel dan molekul yang berfungsi merekatkan jaringan dengan yang lainnya. 4. Jaringan saraf. Siri jaringan saraf. 5.
jaringan syaraf.